Hari ulang tahunnya seharusnya penuh kejutan manis, tapi Ratri tidak pernah menyangka. Hadiah dari suaminya bukan bunga atau kue, melainkan surat cerai. Bram ingin menikahi gundiknya secara resmi, meninggalkan Ratri hancur dan terhina. Namun dari luka itu, Ratri bangkit, menarik semua harta, dan menyiapkan balasannya. Malam itu, tak hanya cinta yang hilang, tapi harga diri diuji hingga batas terakhir. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di pinggiran kota besar, terdapat sebuah rumah besar yang selalu menarik perhatian setiap orang yang melintas di depannya. Rumah itu tampak rapi, megah, dan terawat dengan baik. Dari luar, rumah tersebut terlihat seperti rumah keluarga yang bahagia, lengkap dengan taman kecil di halaman depan dan pepohonan yang teduh di sekelilingnya. Di dalam rumah itu tinggal pasangan yang dikenal hangat oleh tetangga dan sahabat mereka, Ratri dan Bram. Selama 10 tahun pernikahan mereka selalu terlihat kompak. Bram dikenal sebagai lelaki yang pekerja keras, tegas dalam urusan bisnis, namun lembut kepada istrinya. Sementara Ratri adalah sosok istri yang sabar, perhatian, dan selalu menempatkan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Ratri, wanita berusia 33 tahun itu, memiliki wajah yang selalu tampak tenang dan lembut. Matanya menonjolkan rasa kasih sayang, dan senyumnya selalu mampu menenangkan orang di sekitarnya. Ia bukan wanita yang suka banyak bicara, tapi tutur katanya selalu membuat orang merasa dihargai. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sandaran bagi suaminya, baik secara emosional maupun praktis. Semua keputusan rumah tangga, mulai dari mengatur pengeluaran hingga menata rumah, selalu melalui tangan Ratri. Bram, di sisi lain, memiliki pekerjaan yang menuntutnya untuk sering keluar kota dan menghadiri berbagai pertemuan bisnis. Namun, Bram selalu memastikan pulang tepat waktu untuk makan malam bersama Ratri, setidaknya di awal-awal pernikahan mereka. Dalam rumah itu, suasana pagi selalu dimulai dengan rutinitas sederhana tapi hangat. Ratri akan menyiapkan sarapan untuk Bram, sementara Bram memastikan anak-anak mereka, jika ada, sudah siap sekolah. Aroma kopi yang baru diseduh selalu memenuhi dapur, dan sinar matahari yang masuk melalui jendela besar menambah kehangatan rumah. Hal-hal sederhana seperti itu, bagi mereka, adalah lambang kebahagiaan yang nyata. Meski tidak mewah, kehidupan mereka terasa cukup dan memuaskan. Namun, di balik semua itu, ada ketenangan yang terkadang terasa rapuh. Bram, yang dahulu selalu tampak hangat saat pulang, kini sering terlihat muram. Senyum yang dulu mudah muncul di wajahnya kini mulai jarang terlihat. Ratri, yang sangat peka terhadap perubahan kecil, mulai menyadari ada jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Bram sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau urusan mendadak, dan Ratri mulai merasakan kesepian yang diam-diam menghantui hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha tetap menjalankan rutinitas rumah tangga seperti biasa, tapi ada rasa cemas yang terus mengintai. Seiring waktu, Ratri mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda dari biasanya. Bram yang dulu selalu membicarakan rencana masa depan mereka kini lebih banyak diam. Ia jarang menanyakan kabar Ratri atau bagaimana hari-harinya berlalu. Bahkan ketika Ratri mencoba memulai percakapan, Bram hanya menjawab singkat, kadang dengan nada dingin yang tidak biasa. Ratri merasa ada sesuatu yang berubah, tapi ia belum bisa menentukannya. Hatinya terasa berat setiap kali Bram pulang tanpa banyak bicara. Selain itu, ada hal-hal yang membuat Ratri mulai curiga. Barang-barang kecil milik Bram sering berpindah tempat, atau ada aroma parfum wanita yang samar di mobilnya. Hal-hal itu belum cukup menjadi bukti nyata, tapi cukup untuk menimbulkan rasa gelisah di dalam diri Ratri. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif, berharap semua itu hanya kebetulan dan Bram hanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia terus mengingat semua kenangan indah yang mereka lalui bersama, saat Bram pertama kali melamarnya, saat mereka menata rumah pertama mereka, atau ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Meski ada tanda-tanda perubahan itu, Ratri tetap menjalankan hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan rumah tetap rapi, makanan selalu tersedia, dan urusan keuangan mereka tetap terkendali. Bagi Ratri,
Menjaga rumah tangga bukan hanya soal tugas, tapi juga bentuk cinta yang ia berikan kepada suaminya. Ia percaya bahwa cinta yang tulus membutuhkan kesabaran, pengertian, dan pengorbanan. Semua itu telah ia lakukan tanpa mengharapkan balasan lebih dari sekadar kebahagiaan keluarga mereka. Di sisi lain, Bram memang terlihat sukses secara materi. Usahanya berkembang pesat, rumah mereka semakin megah, dan kendaraan mereka lengkap. Ia sering dihormati oleh rekan bisnisnya, dan menjadi panutan bagi sebagian orang. Namun, kesuksesan itu tidak serta-merta membuatnya bahagia. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, bahkan kepada Ratri. Perasaan yang dulu ia miliki terhadap rumah tangga mereka mulai berubah, dan Bram sendiri tidak sepenuhnya menyadari bagaimana perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang mengganggu. Ratri selalu berharap bahwa suatu saat Bram akan kembali seperti dulu. Ia ingin malam-malam mereka di rumah kembali hangat, penuh tawa dan obrolan ringan. Ia ingin melihat suaminya pulang dengan senyum yang hangat dan mata yang bersinar, bukan wajah yang datar dan jarang bicara. Di hati kecilnya, Ratri masih menyimpan cinta yang dalam dan harapan bahwa rumah tangga mereka bisa kembali seperti awal pernikahan mereka, penuh kasih, pengertian, dan kebersamaan. Namun, meski Ratri berusaha keras menjaga kehangatan rumah tangga, ada rasa gelisah yang tidak bisa ia hapuskan. Setiap kali Bram pulang, hatinya selalu bertanya-tanya, apakah Bram masih mencintaiku seperti dulu? Apakah kebahagiaan ini akan bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menambah ketegangan yang samar tapi nyata dalam rumah itu. Ratri belajar untuk menyembunyikan kekhawatirannya, menampilkan wajah tenang di depan Bram, tapi di dalam hati, ia mulai merasakan ketidakpastian yang menakutkan. Seperti pagi itu, ketika sinar matahari menembus jendela ruang tamu, Ratri duduk di kursi favoritnya sambil menatap halaman rumah. Angin membawa aroma bunga di taman, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa di balik kesuksesan, di balik senyum hangat yang tampak sempurna dari luar, ada dinamika yang mulai berubah di dalam rumah tangga mereka. Meski begitu, Ratri tetap memupuk harapan bahwa cinta, kesetiaan, dan kesabaran yang ia tanamkan selama bertahun-tahun akan menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, Ratri mulai merasakan perubahan yang semakin nyata dalam diri Bram. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikan rasa cemas yang muncul, menganggap semua itu hanyalah kelelahan atau tekanan pekerjaan suaminya. Namun, tanda-tanda yang muncul semakin sulit untuk diabaikan. Bram yang dulu selalu pulang dengan senyum hangat kini sering terlihat muram dan cepat marah. Saat berada di rumah, ia jarang membuka pembicaraan tentang hari-harinya, dan sering menutup diri di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan mata yang kosong. Hal-hal kecil yang dulu ia lakukan bersama Ratri, seperti menanyakan kabar atau bercanda ringan, kini hampir tidak ada lagi. Selain perubahan sikap, ada hal-hal yang membuat hati Ratri semakin gelisah. Ia mulai menemukan benda-benda yang tidak seharusnya berada di rumah mereka. Sebuah parfum wanita yang samar baunya tertinggal di mobil Bram, buku catatan yang penuh coretan nama asing, dan beberapa pesan singkat yang muncul di layar ponsel yang terbuka secara tidak sengaja. Semua itu membuat hati Ratri bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kendalinya. Ia merasa bingung dan takut, tapi naluri seorang istri membuatnya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ratri bukan tipe orang yang langsung menuduh. Ia selalu percaya bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi dan pengertian. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa asing di mata suaminya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali mereka duduk bersama di ruang tamu, Bram tanpa hadir secara fisik, tetapi hatinya seolah jauh. Ratri sering menatap Bram lama-lama, mencoba menemukan bekas kehangatan yang dulu pernah ada, tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang hampa dan jarak yang perlahan membentang di antara mereka. Pada suatu sore, Ratri melihat Bram menutup teleponnya dengan cepat ketika ia masuk ke ruang kerja. Ada kerutan kecil di keningnya yang sebelumnya jarang terlihat. Ratri menelan rasa sakitnya, mencoba tetap tenang. Ia berpikir mungkin itu hanya urusan pekerjaan, sesuatu yang tidak perlu ia campuri. Namun,
Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang terus menghantui. Apakah Bram masih mencintaiku seperti dulu? Atau ada sesuatu yang sedang berubah? Pertanyaan itu terus berulang di pikirannya, membuat malam-malam Ratri menjadi tidak tenang. Kebimbangan itu membuat Ratri mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Ia memperhatikan kebiasaan Bram di rumah, cara ia berbicara, bahkan nada suaranya ketika menyapa. Semua perubahan itu menimbulkan rasa cemas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bram yang dulu perhatian, kini lebih sering menyibukkan diri dengan pekerjaan, atau duduk dia menatap layar komputer di ruang kerja tanpa menghiraukan Ratri. Ratri mencoba mengisi waktunya dengan aktivitas rumah tangga, merapikan rumah, menyiapkan makanan, dan merawat taman, tapi rasa gelisah itu tetap menghantui setiap langkahnya. Selain perubahan sikap, Ratri mulai mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya. Tetangga kadang bertanya dengan nada prihatin, apakah semuanya baik-baik saja dengan rumah tangga kalian? Atau, kamu terlihat agak lelah akhir-akhir ini. Ratri tersenyum dan menjawab singkat, mencoba menutupi kegelisahan yang ia rasakan. Namun, dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan itu semakin memperkuat rasa takut bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Ratri kemudian mulai menyelidiki diam-diam. Ia bukan tipe orang yang ingin mengintai, tapi rasa penasaran dan naluri seorang istri mendorongnya untuk memahami kenyataan yang ada. Ia membuka beberapa pesan singkat di ponsel Bram saat kesempatan datang. Ia menemukan percakapan yang samar namun jelas menunjukkan kedekatan Bram dengan seorang wanita bernama Dian. Hatinya terasa hancur, tapi ia tetap berusaha berpikir rasional. Ia tahu, sebelum menuduh atau membuat keputusan terburu-buru, ia harus memastikan fakta. Setiap malam, setelah Bram pulang, Ratri duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, menatap halaman rumah yang kini terasa sunyi. Angin malam membawa aroma bunga di taman, tapi hatinya tidak bisa merasakan ketenangan. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat semua kenangan indah bersama Bram, senyumannya, perhatian kecil yang dulu ia berikan, dan malam-malam hangat yang mereka lalui bersama. Namun, rasa cemas itu tetap menggerogoti hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta yang mereka bina selama 10 tahun akan bertahan menghadapi jarak dan perubahan ini? Ratri juga memperhatikan bahwa Bram sering memberikan alasan untuk tidak hadir di acara keluarga atau pertemuan teman-teman mereka. Semua alasan terdengar masuk akal, tapi pola ini mulai terasa aneh. Bram yang dulu senang bersosialisasi kini lebih memilih sendiri, lebih sering di kantor atau keluar kota untuk urusan bisnis. Ratri merasa ada sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang tidak ia ketahui, dan rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan perlahan-lahan. Di balik semua itu, Ratri tetap berusaha menjalani hidup sehari-hari dengan normal. Ia menyapa tetangga, menyiapkan rumah untuk malam yang damai, dan tetap menjalankan rutinitasnya. Namun, di setiap langkahnya, ada kesadaran yang terus menghantui. Perubahan Bram bukan hanya tentang sikap atau rutinitas, tapi sesuatu yang lebih serius. Ia mulai merasakan bahwa pernikahan mereka mungkin berada di persimpangan yang sulit, dan hatinya dipenuhi rasa tidak pasti yang menakutkan. Hari demi hari, kebimbangan itu semakin menguat. Ratri sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa hampa, seolah ada jarak tak terlihat yang membentang di antara dirinya dan Bram. Semua yang dulu hangat kini terasa dingin. Semua yang dulu pasti kini menjadi samar. Namun, meski hatinya retak, Ratri tetap mencoba menahan diri, berharap bahwa segala sesuatu bisa kembali seperti semula, bahwa cinta dan kesetiaan yang ia berikan selama bertahun-tahun tidak akan sia-sia. Hari ulang tahun Ratri tiba dengan suasana yang tampak biasa bagi orang luar, tapi bagi dirinya, hari itu memiliki makna yang lebih dalam. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menatap cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela kamarnya. Cahaya itu seolah mengingatkannya pada semua perjalanan hidupnya selama 10 tahun pernikahan. Pagi itu, ia merasakan campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Ia ingin merasa bahagia, ingin merayakan hidupnya, tetapi ada rasa gelisah yang samar menghantui hatinya. Ratri memulai hari dengan rutinitas sederhana yang selalu ia lakukan pada hari istimewa.
Ia menyiapkan sarapan dengan teliti, memastikan setiap hidangan tampil rapi di atas meja. Aroma kopi segar memenuhi dapur, dan wangi roti panggang yang baru keluar dari oven menyebar ke seluruh rumah. Ia menata piring, sendok, dan gelas dengan rapi, seolah ingin menciptakan momen yang sempurna. Setiap gerakannya dilakukan dengan hati-hati, karena bagi Ratri, hari ulang tahunnya bukan sekadar perayaan pribadi, tapi juga simbol harapan dan rasa syukur atas semua yang telah ia lalui. Sambil menyiapkan sarapan, Ratri teringat masa-masa ketika ia dan Bram baru menikah. Ia mengingat bagaimana Bram selalu menyiapkan kejutan kecil untuknya, kadang hanya secangkir kopi hangat atau surat cinta sederhana yang ditulis dengan tangan. Kenangan itu membuat hatinya hangat, tapi di sisi lain, juga menimbulkan rasa rindu. Ratri berharap malam ini, meski Bram sibuk dengan urusan bisnis, mereka bisa merasakan kehangatan yang sama seperti dulu. Ia ingin malam ulang tahunnya menjadi momen yang menguatkan cinta mereka, menghapus jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Untuk menambah keistimewaan hari itu, Ratri menyiapkan dekorasi sederhana di ruang makan. Ia menata lilin-lilin kecil di atas meja, menaruh bunga segar di vas, dan meletakkan taplak meja yang berwarna lembut agar suasana terasa hangat dan nyaman. Setiap detail diperhatikan dengan cermat. Bahkan meski tahu Bram sering pulang larut, ia tetap berharap malam ini, Bram akan duduk bersamanya, melihat semua persiapan itu, dan merasa dihargai. Selama menata rumah, Ratri menyadari bahwa di balik semua persiapan itu, ada harapan besar yang ia simpan dalam hatinya. Ia ingin melihat Bram tersenyum hangat, ingin mendengar suaminya mengucapkan kata-kata sederhana yang membuat hatinya berbunga. Ia ingin merasa dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai teman hidup yang telah mendampingi Bram dalam suka dan duka. Ratri tahu, harapan itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi baginya, itu adalah inti dari sebuah hubungan yang penuh cinta dan perhatian. Selain dekorasi dan sarapan, Ratri juga menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan malam itu. Ia memilih gaun sederhana namun elegan, yang dulu dibelikan Bram di awal pernikahan mereka. Gaun itu bukan hanya sekadar pakaian, tapi juga simbol kenangan, simbol cinta yang pernah begitu hangat antara mereka. Saat mengenakan gaun itu, Ratri menatap cermin lama di kamar, mencoba melihat dirinya sendiri dari perspektif Bram. Ia berharap Bram akan melihatnya dan merasakan cinta yang sama seperti dulu, meski ia sadar bahwa cinta tidak selalu bisa dilihat atau diukur dari penampilan semata. Seiring siang menjelang, Ratri menata semua hidangan yang akan disajikan pada malam harinya. Ia memastikan setiap makanan tersusun rapi, harum, dan tampak menggugah selera. Ia memasak dengan hati-hati, karena bagi Ratri, makanan adalah salah satu cara untuk menunjukkan perhatian dan cinta. Aroma masakan yang memenuhi rumah menimbulkan rasa hangat di hati, tapi sekaligus menimbulkan sedikit kegelisahan. Ia berharap Bram akan menyadari semua usaha dan cinta yang ia curahkan, bukan hanya di hari ulang tahunnya, tapi setiap hari selama 10 tahun terakhir. Di tengah persiapan, Ratri tidak bisa menahan diri untuk merenung. Ia memikirkan semua perjalanan hidupnya bersama Bram, saat mereka berdua saling mendukung saat sulit, saat mereka menertawakan hal-hal kecil bersama, dan saat Bram membantunya melewati masa-masa penuh tekanan. Semua kenangan itu kembali hadir di kepalanya, membuat hatinya campur aduk antara rasa syukur, rindu, dan kekhawatiran. Ia menyadari bahwa hari ulang tahunnya bukan hanya soal perayaan, tapi juga tentang refleksi perjalanan hidup dan hubungan yang telah dibangunnya. Meskipun hatinya penuh harap, Ratri tetap merasakan ketegangan yang samar. Bram seringkali pulang larut atau terlalu sibuk dengan urusan bisnis, dan ia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi malam ini. Ada rasa cemas yang selalu muncul di benaknya. Apakah Bram akan tersenyum hangat seperti dulu, atau akankah malam itu menjadi pengingat dari jarak yang mulai terbentuk di antara mereka? Ratri mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan semua yang terbaik, dan apapun yang terjadi, ia akan tetap menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menjelang sore, rumah mulai terlihat siap untuk perayaan kecil itu. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menyoroti meja makan yang telah dihias dengan indah. Lilin-lilin yang akan dinyalakan malam nanti sudah tersusun rapi,
Bunga segar menambah keharuman ruangan, dan aroma masakan yang baru saja selesai dimasak memenuhi seluruh sudut rumah. Ratri berdiri sejenak di tengah ruang tamu, menatap semua persiapan itu dengan campuran harapan dan kegelisahan. Ia berharap malam ini akan menjadi malam yang menghangatkan hati, yang mengingatkan Bram akan cinta mereka yang dulu begitu dalam dan tulus. Saat waktu makan malam semakin dekat, Ratri memeriksa setiap detail terakhir. Ia memastikan meja, lilin, bunga, dan makanan berada di tempat yang tepat. Ia menatap sekeliling rumah dengan rasa bangga dan sedikit haru, karena semua itu adalah hasil dari dedikasi dan cinta yang ia curahkan. Meskipun ada rasa takut dan ketidakpastian, ia tetap memegang harapan bahwa malam ini akan membawa kehangatan dan kebahagiaan, bahkan jika itu hanya untuk beberapa jam. Dan ketika senja mulai turun, Ratri duduk sejenak di kursi favoritnya, menatap halaman rumah yang teduh dan tenang. Angin sore membawa aroma bunga dan udara segar yang menenangkan, tapi hatinya tetap tidak sepenuhnya tenang. Ia sadar bahwa malam ini bisa menjadi titik balik, momen yang memperkuat hubungan mereka, atau sebaliknya, mengungkap jarak dan perubahan yang selama ini tersembunyi. Namun, ia tetap menunggu dengan sabar, memupuk harapan, dan menjaga ketenangan yang tampak di luar, meskipun di dalam hatinya bergejolak ribuan rasa yang sulit diungkapkan. Malam itu tiba dengan udara yang sejuk dan tenang. Lampu-lampu di ruang tamu menyoroti setiap sudut rumah, menimbulkan bayangan hangat yang memantul di dinding. Lilin-lilin yang sudah disiapkan Ratri berderet di atas meja, memancarkan cahaya lembut, sementara bunga-bunga segar menambah aroma manis yang menyelimuti ruangan. Semua terlihat sempurna. Ratri duduk di kursi makan, menata napasnya, menunggu kehadiran Bram. Ia menatap jam di dinding dengan hati yang berdebar. Malam ini ia ingin melihat suaminya tersenyum hangat, menghargai semua usaha yang telah ia lakukan, dan mungkin untuk sesaat, menghadirkan kembali kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Ketika pintu depan dibuka, Ratri menahan napas. Bram masuk dengan langkah tenang, wajahnya tampak datar, dan sorot matanya tidak seperti biasanya. Ada jarak yang terasa begitu nyata, seolah Bram hadir di ruang tamu secara fisik, tetapi hatinya berada jauh dari sana. Ratri mencoba tersenyum, mencoba menyembunyikan kecemasan yang menumpuk, berharap senyum itu bisa memecahkan ketegangan yang terasa di udara. Bram mengangguk singkat, menatap meja makan yang telah dihias dengan penuh perhatian, lalu duduk tanpa banyak bicara. Ratri menunggu beberapa saat, berharap Bram akan mengatakan sesuatu, atau setidaknya menatap matanya dan tersenyum. Tapi Bram tetap diam. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop yang tampak berbeda dari surat atau kartu ucapan biasa. Ratri melihatnya dan hatinya berdebar lebih cepat. Apakah itu surat ucapan selamat ulang tahun? Sebuah catatan manis yang akan membuat hatinya hangat? Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa apapun isinya, malam ini adalah tentang kebahagiaan dan cinta. Dengan hati-hati, Ratri mengambil amplop itu. Saat jarinya menyentuh kertas, ada getaran aneh di dalam hatinya. Ia membuka amplop perlahan, menatap isi yang tertulis di dalamnya. Perlahan, wajahnya berubah dari harap-harap cemas menjadi keterkejutan yang mendalam. Apa yang ia lihat tidak pernah ia bayangkan. Di tangannya, bukan surat cinta atau ucapan selamat ulang tahun, tetapi surat cerai. Kata-kata di atas kertas itu terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Bram menatapnya dingin, tanpa ekspresi, seolah tidak ada rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Ratri menelan ludahnya, mencoba menahan rasa sakit yang begitu besar. Semua kenangan, semua pengorbanan, semua cinta yang ia curahkan selama bertahun-tahun terasa hancur seketika. Surat itu mengandung satu permintaan yang dingin dan tegas. Bram ingin bercerai agar bisa menikah dengan seorang wanita lain, yang selama ini ia rahasiakan. Ratri menatap suaminya. Matanya berair, dan tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin memukul, ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi semua itu tertahan dalam diamnya. Suasana ruang tamu yang sebelumnya hangat dengan cahaya lilin kini berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Ratri merasa seolah dikelilingi oleh bayangan gelap yang menghapus semua kehangatan yang ada. Ia menatap setiap detail yang telah ia siapkan. Bunga, lilin,
hidangan yang harum, dan semuanya kini terasa sia-sia. Semua usaha dan cinta yang ia berikan untuk malam ini, untuk perayaan ulang tahunnya, kini hanya menjadi saksi dari pengkhianatan yang begitu dalam. Ratri berdiri perlahan, menatap Bram dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mencoba memahami bagaimana lelaki yang pernah ia cintai begitu mudah melepaskan semua kenangan dan ikatan yang telah mereka bangun. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Bagaimana Bram bisa menganggap 10 tahun pernikahan begitu ringan? Bagaimana ia bisa memutuskan untuk mengabaikan semua pengorbanan Ratri demi seorang wanita lain? Perasaan kecewa, marah, dan sakit bercampur menjadi satu, membuat hatinya seakan terbakar dari dalam. Malam itu, Ratri menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta yang tulus tidak selalu dilindungi oleh waktu atau kesetiaan. Ia mengingat semua malam-malam ketika ia menunggu Bram pulang, semua saat ketika ia mendukung suaminya dengan sabar, dan semua momen ketika ia menempatkan kebahagiaan keluarga di atas kebahagiaan dirinya sendiri. Semua itu kini terasa sia-sia. Bram telah memilih jalan lain, dan Ratri harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Setelah beberapa saat berdiri, Ratri duduk kembali di kursi makan. Tangannya gemetar saat ia menaruh surat cerai di atas meja. Ia menatap lampu-lampu yang berpendar lembut, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa sakit itu tidak bisa hilang begitu saja. Hatinya terasa hampa, dan air mata mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menatap Bram, mencari sedikit tanda penyesalan, tetapi tidak ada. Bram tetap dingin, seakan surat itu hanyalah dokumen formal, bukan penghancur hidup seorang wanita yang telah ia cintai selama 10 tahun. Ratri menutup matanya sejenak, mencoba menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini adalah titik balik hidupnya. Semua yang ia kenal, semua yang ia percayai, telah berubah dalam sekejap. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, tapi satu hal yang jelas, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ini, meskipun setiap detik terasa begitu menyakitkan. Di tengah rasa sakit itu, Ratri menyadari sebuah hal yang membuat hatinya bergetar dengan perasaan baru, perasaan kemarahan dan tekad. Ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Ia tidak akan membiarkan Bram melangkah pergi begitu saja, mengambil kebahagiaan dan pengorbanannya tanpa konsekuensi. Dalam hati yang hancur itu, Ratri mulai menata rencana, sebuah rencana untuk mengembalikan kekuatan yang seharusnya ia miliki sebagai wanita yang setia dan mandiri. Malam itu berlanjut dengan keheningan yang menekan. Ratri duduk di kursi makan, menatap surat cerai yang kini menjadi simbol pengkhianatan. Ia menatap Bram yang duduk diam di seberang meja, dan di matanya, ada keputusan yang terbentuk perlahan. Ia akan menghadapi semua konsekuensi, tapi dengan cara yang menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah diperlakukan seperti orang lemah. Hatinya yang hancur kini mulai membara dengan tekad yang membangkitkan kekuatan baru. Dan di luar rumah, malam Bandung tampak tenang, dengan lampu kota yang berpendar di kejauhan. Namun di dalam rumah itu, dunia Ratri telah runtuh, dan malam ulang tahunnya yang seharusnya hangat dan penuh kebahagiaan berubah menjadi malam penuh luka, pengkhianatan, dan kesedihan yang dalam. Ratri tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, kekuatan, dan keberanian yang selama ini ia simpan dalam diam. Setelah malam ulang tahunnya yang berubah menjadi momen paling memilukan dalam hidupnya, Ratri duduk termenung di ruang tamu. Lilin-lilin yang tadi ia siapkan kini redup, dan aroma bunga segar yang memenuhi ruangan seolah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang baru saja menimpanya. Hatinya terasa hancur, seolah setiap bagian dari dirinya dicabik satu persatu. Semua pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang ia curahkan selama 10 tahun terasa sia-sia. Ratri menatap surat cerai di tangannya, dan setiap kata yang tertulis di sana seperti pisau yang menembus hatinya tanpa ampun. Perasaan Ratri campur aduk antara luka, marah, dan kecewa. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga dipermalukan. Bram, lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini tampak begitu dingin, seolah keputusan itu sepenuhnya wajar baginya. Hatinya bergolak, mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah menjadi teman hidup, kekasih, dan pasangan setia,
bisa begitu mudah meninggalkannya demi wanita lain. Ratri merasa dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa dingin dan hampa. Air mata menetes di pipinya, dan ia tidak bisa menahannya. Bukan hanya karena surat cerai itu sendiri, tetapi karena kenyataan yang mengikutinya. 10 tahun kehidupan, 10 tahun pengorbanan, dan 10 tahun cinta yang tulus kini dihadapkan pada fakta pahit. Bram ingin menikah lagi dengan wanita lain, dan semua itu terjadi di hari ulang tahunnya sendiri. Ratri merasakan sakit yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin, rasa sakit yang menembus ke setiap lapisan jiwanya. Dalam diam, Ratri mulai mengingat kembali perjalanan hidup mereka bersama. Ia teringat saat pertama kali bertemu Bram, saat ia jatuh cinta pada kebaikan dan ketegasan suaminya. Ia mengingat bagaimana Bram selalu menjadi sandaran ketika ia lelah, bagaimana mereka saling mendukung ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana cinta itu tumbuh perlahan hingga menjadi fondasi rumah tangga mereka. Semua kenangan itu kini terasa pahit, karena kenyataan menunjukkan bahwa semua itu tidak cukup untuk membuat Bram tetap di sisinya. Rasa sakit itu tidak hanya muncul dari pengkhianatan, tetapi juga dari kesadaran akan hilangnya keamanan dan kepastian yang selama ini ia rasakan. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini terasa asing. Setiap sudut rumah, dari ruang tamu hingga kamar tidur, seolah menyimpan bayangan ketidaksetiaan Bram. Setiap aroma kopi, setiap suara langkah di lantai, dan setiap cahaya lampu malam, semuanya kini terasa seperti pengingat bahwa ia telah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Sambil menatap surat cerai itu, Ratri merasakan amarah yang perlahan bangkit dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan, karena hidupnya tidak berhenti hanya karena pengkhianatan Bram. Dalam hati yang hancur itu, muncul tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan diri menjadi korban. Ia telah terlalu lama setia, terlalu lama mengorbankan diri untuk kebahagiaan orang lain. Dan kini saatnya ia menegakkan harga diri dan martabatnya sendiri. Ratri berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Ia menatap Bram yang duduk di seberang meja. Wajahnya datar tanpa ekspresi penyesalan. Perasaan Ratri campur aduk antara marah dan kesedihan. Namun di balik itu, ada keberanian yang muncul perlahan. Ia mulai menyadari bahwa surat cerai itu bukan akhir dari hidupnya, melainkan titik awal untuk membangun kembali dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang setia. Ia adalah wanita yang mampu berdiri sendiri, meski dikhianati dan disakiti. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Ratri memutuskan untuk berjalan menyusuri rumah. Ia menatap setiap ruang, setiap benda, dan setiap kenangan yang tersisa. Buku-buku yang mereka baca bersama, foto-foto pernikahan yang dulu penuh senyum, bahkan lilin-lilin kecil yang kini hampir habis terbakar. Semua itu menjadi simbol dari hidup yang pernah indah, tetapi kini harus dihadapi dengan kenyataan pahit. Hatinya terasa berat, namun langkahnya mantap. Ia tahu, kesedihan ini hanya sementara, dan ia harus menemukan kekuatan untuk bangkit. Malam itu juga, Ratri menyadari sesuatu yang lebih dalam. Cinta yang tulus bukanlah jaminan bahwa orang lain akan setia atau menghargainya. Ia menyadari bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang ia berikan selama 10 tahun bukan untuk ditukar dengan pengakuan atau hadiah, tetapi untuk menjaga hati dan integritas dirinya sendiri. Pemahaman itu membawa rasa pahit sekaligus kebijaksanaan baru. Ratri mulai memahami bahwa ia harus menjaga diri dan tidak membiarkan pengkhianatan orang lain menghancurkan semua yang telah ia bangun. Dalam kesunyian malam, Ratri duduk kembali di kursi makan. Tangannya masih memegang surat cerai itu, tetapi matanya kini memancarkan ketegasan. Air mata masih menetes, namun bukan lagi sekadar tanda kesedihan. Mereka menjadi saksi dari kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya, kekuatan untuk menghadapi kenyataan, menghadapi Bram, dan menghadapi hidupnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ia tahu, malam ini adalah titik balik, momen yang menandai akhir dari satu babak dan awal dari babak baru dalam hidupnya. Sementara Bram duduk diam, Ratri merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Rasa sakitnya yang mendalam telah membuka jalan bagi keberanian dan keteguhan hati. Ia menyadari bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya,
dan bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan orang lain menentukan siapa dirinya. Dalam diam, ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, cara untuk membangun kembali kehidupannya, dan cara untuk memastikan bahwa ia tetap kuat, terhormat, dan mandiri. Malam itu berlanjut, sunyi dan penuh ketegangan. Ratri duduk di kursi makan, menatap surat cerai yang kini menjadi simbol dari semua pengkhianatan dan penderitaan yang ia rasakan. Hatinya terasa berat, tetapi ia mulai menemukan cahaya kecil di dalam dirinya. Cahaya keberanian, tekad, dan kesadaran bahwa hidupnya tidak akan berhenti hanya karena pengkhianatan Bram. Ia tahu, perjalanan ke depan akan sulit, tetapi malam ini adalah awal dari perjalanan itu, dan ia siap menghadapinya dengan kepala tegak, hati yang terbuka, dan kekuatan yang baru ditemukan. Seiring malam bergulir, Ratri duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang selama ini menjadi bagian dari rumah tangga dan bisnis Bram. Selama 10 tahun terakhir, ia yang selalu mengatur administrasi rumah tangga dan sebagian besar urusan keuangan, menyadari bahwa semua aset, rekening, dan dokumen perusahaan berada di bawah kendalinya. Sementara Bram terlalu sibuk mengejar kesuksesan dan urusan bisnis, Ratri selalu menjadi pengawal diam dari segala hal yang menyangkut kesejahteraan mereka. Kini, di tengah rasa sakit yang mengoyak hatinya, ia melihat fakta itu sebagai kesempatan, sebuah titik balik yang bisa memberinya kendali dan kekuatan baru. Dalam kesunyian malam itu, Ratri mulai menarik napas panjang dan menenangkan pikirannya. Ia tahu, malam ini adalah momen penting. Pengkhianatan Bram telah membuka luka yang dalam, tetapi di balik luka itu, ada peluang untuk menunjukkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ratri menatap surat cerai yang masih tergeletak di meja, lalu melihat dokumen-dokumen penting yang selama ini ia simpan. Semua itu menjadi simbol dari perjuangan dan ketekunan yang telah ia lakukan untuk membangun rumah tangga dan kehidupan bersama Bram. Ratri menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus memberdayakan. Bram, yang merasa bebas untuk meninggalkannya, sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan Ratri selama ini tersembunyi di balik ketenangannya. Ia bukan wanita lemah yang akan menyerah begitu saja. Pengkhianatan itu justru menjadi bahan bakar untuk membangkitkan keberaniannya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan menunjukkan bahwa pengkhianatan Bram tidak akan membuatnya hancur, melainkan memicu kebangkitan dan kekuatannya sendiri. Sambil menatap dokumen-dokumen perusahaan, Ratri mengingat kembali semua hal yang ia lakukan selama 10 tahun. Ia yang selalu mengatur administrasi, mencatat semua transaksi, menandatangani berbagai dokumen resmi, dan memastikan perusahaan tetap berjalan meski Bram sering pergi dan terlalu sibuk dengan urusan lain. Semua usaha itu sekarang menjadi kunci bagi kebangkitannya. Ia menyadari bahwa kendali atas rumah tangga dan aset bukan hanya soal materi, tetapi juga simbol kekuatan, kemandirian, dan harga diri yang selama ini tidak dihargai oleh Bram. Ratri mulai menyusun strategi dalam hatinya. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru, karena ia tahu emosi yang meledak bisa merugikan dirinya sendiri. Ia ingin setiap langkah yang diambil memberi dampak maksimal, bukan hanya untuk membalas Bram, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak berarti lemah atau tergantung pada orang lain. Dalam diam, ia memikirkan setiap rincian, rekening bank, rumah, kendaraan, dokumen perusahaan, dan aset lainnya yang selama ini berada di bawah kendalinya. Semua itu menjadi alat bagi Ratri untuk menegakkan martabatnya sendiri. Malam itu, Ratri tidak hanya menata dokumen, tetapi juga menata pikirannya. Ia menenangkan hati yang hancur, menggantinya dengan ketegasan yang baru. Setiap rasa sakit yang dirasakannya, setiap air mata yang menetes, ia ubah menjadi kekuatan untuk bangkit. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Bram bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal dari perjalanan baru yang akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ratri mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepercayaan diri yang tumbuh dari luka dan kesedihan. Di tengah malam yang sunyi, Ratri mengambil keputusan penting. Ia akan menandatangani surat cerai yang Bram berikan, tetapi ia tidak akan membiarkan suaminya mengambil keuntungan dari semua yang telah ia bangun. Ia akan memastikan bahwa setiap aset, rumah, kendaraan, dan dokumen penting yang menjadi hasil perjuangannya sendiri akan tetap berada di tangannya. Keputusan itu bukan sekadar soal materi,
tetapi tentang harga diri, tentang menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diabaikan begitu saja. Ratri mulai merencanakan langkah demi langkah. Ia menata dokumen keuangan perusahaan, meninjau rekening bank, dan memastikan semuanya berada di tempat yang aman. Ia tahu bahwa Bram mungkin mengira ia lemah, tetapi kesalahannya itu justru menjadi kesalahan terbesar. Ratri menggunakan ketenangan dan ketelitian yang selama ini ia pelihara untuk mempersiapkan momen ketika ia akan menunjukkan kekuatannya. Tidak ada amarah yang berlebihan, tidak ada tindakan impulsif. Semua disusun dengan presisi dan tujuan yang jelas. Seiring waktu berjalan, Ratri merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Luka yang dulu begitu dalam kini berubah menjadi energi yang membuatnya lebih waspada, lebih tegas, dan lebih mandiri. Ia mulai memikirkan masa depan, bukan lagi masa lalu yang penuh pengkhianatan. Ia membayangkan hidupnya tanpa Bram, namun tetap kuat, tetap berdiri tegak, dan tetap mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Dalam pikirannya, setiap langkah yang ia ambil malam itu adalah sebuah pernyataan. Ia bukan wanita yang akan mudah dikalahkan oleh pengkhianatan. Ratri menyadari bahwa titik balik ini bukan hanya soal membalas Bram, tetapi soal membangun kembali dirinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang ia buat adalah untuk dirinya, bukan untuk membalas dendam semata. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari luka, bisa tetap mandiri, dan bisa menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Malam itu menjadi saksi bagi kebangkitan Ratri, wanita yang selama ini diam, sabar, dan setia, kini mulai menata masa depan dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan. Saat fajar mulai menyelinap di balik jendela, Ratri masih duduk di ruang kerjanya. Ia menatap dokumen-dokumen yang telah ia rapikan, surat cerai yang siap ditandatangani, dan aset-aset yang berada di tangannya. Hatinya kini tidak lagi kosong, tetapi penuh dengan tekad dan kekuatan baru. Ia tahu, perjalanan di depan akan berat dan penuh tantangan, tetapi malam ini telah memberinya satu hal yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, kesadaran akan kekuatan dirinya sendiri. Ratri tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena ia tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, ia memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Malam itu menutup babak baru dalam hidup Ratri. Luka yang menyayat hati telah membangkitkan kekuatan, dan pengkhianatan Bram telah menjadi pendorong bagi ketegasan dan keberanian yang selama ini tersembunyi. Ia siap menghadapi segala konsekuensi, siap melangkah maju, dan siap menunjukkan bahwa seorang wanita yang dikhianati bukanlah wanita yang kalah. Malam itu, Ratri bukan hanya menatap masa depan, ia mulai menata kembali kehidupannya dengan kepala tegak, hati tegas, dan tekad yang membara. Keesokan harinya, setelah malam yang panjang penuh dengan refleksi dan perencanaan, Ratri memutuskan untuk menghadapi Bram secara langsung. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah mantap, tubuhnya tegap, dan mata yang menyala dengan ketegasan. Surat cerai yang diterimanya semalam masih tersimpan rapi di tangannya, tapi kini ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kehancuran, melainkan sebagai alat untuk membangun kembali kekuatan dan harga dirinya. Ia tahu bahwa momen ini akan menentukan jalannya hidupnya ke depan, dan ia tidak ingin mengambil satu langkah pun dengan tergesa-gesa atau dipengaruhi emosi semata. Bram duduk di sofa, tampak seolah tidak menyadari perubahan yang mulai terjadi pada istrinya. Ia tetap tenang, wajahnya datar, dan mata yang dulu penuh perhatian kini tampak kosong. Ratri menatapnya lama, mengamati setiap gerak dan ekspresi. Kali ini, ia tidak takut, tidak ragu, dan tidak akan membiarkan Bram meremehkan dirinya. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya tersembunyi di balik ketenangan yang selama ini ia tunjukkan, dan malam ini adalah waktu yang tepat untuk menegaskan hal itu. Ratri mulai menata dokumen yang selama ini ia simpan, menyiapkan bukti kepemilikan rumah, kendaraan, rekening bank, dan semua aset yang telah ia kelola sendiri. Setiap dokumen yang ia rapikan adalah pengingat dari kesetiaan dan ketekunan yang ia tunjukkan selama 10 tahun. Ia tidak lagi menunggu pengakuan dari Bram, karena ia tahu bahwa apa yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Semua aset yang selama ini ia kelola dengan penuh perhatian kini menjadi simbol dari kemandirian dan kekuatannya. Dengan suara tenang namun tegas, Ratri memulai pembicaraan.
Ia menatap Bram dengan mata yang penuh ketegasan, menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan akan menentukan arah konfrontasi ini. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menolak perceraian secara prinsip, tapi ia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan aset-aset yang selama ini ia bangun diambil begitu saja. Surat cerai itu hanyalah dokumen formal, dan haknya sebagai wanita yang telah mengelola rumah tangga dan urusan keuangan selama 10 tahun harus dihormati. Bram menatapnya dengan kaget, tidak menyangka bahwa Ratri akan menghadapi situasi ini dengan ketegasan yang begitu nyata. Ia mungkin mengira bahwa Ratri akan menyerah, menangis, atau memohon agar pernikahan mereka dipertahankan, tetapi kenyataannya berbeda. Ratri berdiri di hadapannya dengan kepala tegak, suara tenang, dan mata yang bersinar dengan tekad. Setiap kata yang ia ucapkan bukan hanya tuntutan, tetapi pernyataan, bahwa ia bukan wanita yang akan mudah ditindas atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Ratri mulai menarik aset satu persatu, dimulai dari rekening bank. Ia menjelaskan kepada Bram bahwa semua rekening yang dikelola atas namanya akan tetap berada di bawah kendalinya. Setiap dokumen dan catatan transaksi yang ia tunjukkan adalah bukti konkret bahwa ia berhak menjaga semua yang telah ia kelola sendiri. Bram mencoba membantah, tapi Ratri tetap tenang, menatapnya dengan mata yang tidak bisa ditaklukkan. Kali ini, bukan cinta atau kesabaran yang berbicara, tetapi kekuatan dan logika yang membimbing setiap langkahnya. Setelah rekening, Ratri melanjutkan dengan rumah dan kendaraan. Ia menegaskan bahwa semua properti yang dibeli atau dikelola dengan usaha dan tanggung jawabnya tidak akan diberikan begitu saja. Bram yang dulu terbiasa mengendalikan rumah tangga dengan kekuasaan dan ketegasan, kini menyadari bahwa perhitungannya meleset. Ratri bukan lagi wanita yang pasif dan tunduk, ia adalah wanita yang tahu haknya, mengetahui nilai usahanya, dan berani menegakkan kebenaran. Konfrontasi ini berlangsung dengan ketegangan yang luar biasa. Ruang tamu yang sebelumnya terasa hangat kini dipenuhi aura tegang, namun tidak ada teriakan atau keributan yang memecah suasana. Semua dilakukan dengan tenang, tetapi setiap kata dan tindakan Ratri menancap seperti pukulan halus yang menghancurkan kesombongan Bram. Ia menarik semua yang menjadi haknya bukan sebagai balas dendam semata, tetapi sebagai bentuk pernyataan bahwa wanita yang dikhianati tidak akan diam dan pasrah. Dalam proses itu, Ratri juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada penguasaan materi, tetapi pada keberanian untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Ia melihat Bram yang mulai cemas, menyadari bahwa ia telah meremehkan istrinya selama ini. Ratri menatapnya dengan mata yang penuh arti, menyampaikan tanpa kata-kata bahwa ia kini berdiri setara, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memastikan semua aset dan dokumen berada di tangannya, Ratri menutup lembaran terakhir dengan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, hanya menatap Bram untuk terakhir kalinya malam itu. Ada rasa puas yang tenang dalam hatinya, bukan karena kemenangan atau balas dendam, tetapi karena ia telah menegakkan martabat dan haknya. Ia telah menunjukkan bahwa kesetiaan, kerja keras, dan keberanian yang tersembunyi selama ini tidak akan sia-sia. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Bram yang selama ini menganggap Ratri lemah, kini menyadari bahwa wanita yang selama ini ia abaikan adalah sosok yang tangguh, penuh tekad, dan tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ratri tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas asetnya, tetapi juga memperoleh kembali harga diri dan kekuatan yang selama ini hampir hilang. Setelah konfrontasi selesai, Ratri duduk sejenak di ruang tamu. Hatinya terasa lega, meski luka batin yang dalam masih membekas. Ia menyadari bahwa perjalanan untuk sembuh dari pengkhianatan ini masih panjang, tetapi malam itu adalah malam yang menentukan. Malam ketika ia membuktikan pada dirinya sendiri dan Bram bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa bangkit, menegakkan haknya, dan tetap menjaga martabat. Ratri menatap lilin-lilin yang kini hampir habis terbakar. Cahaya redup itu seakan menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari cinta yang tulus, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga kekuatan dan keberanian yang lahir dari luka. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia berdiri sendiri dengan kepala tegak, penuh tekad, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu menutup babak baru dalam hidup Ratri.
Ia telah membuktikan bahwa kekuatan bukan sekadar milik mereka yang mengkhianati atau menguasai, tetapi juga milik mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, mengklaim haknya, dan berdiri tegak meski dikhianati. Bram mungkin telah meninggalkan cinta, tetapi Ratri menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirinya sendiri. Setelah Ratri menyelesaikan konfrontasinya, Bram duduk di sofa, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arah dokumen yang kini berada di tangan Ratri. Selama 10 tahun, ia menganggap dirinya sebagai sosok yang berkuasa dalam rumah tangga, yang bisa menentukan arah, keputusan, dan bahkan kehidupan istrinya. Namun malam itu, kenyataan menghantamnya seperti gelombang besar yang menenggelamkan semua kesombongan dan keyakinannya. Bram merasa hancur, tetapi bukan karena kehilangan cinta, melainkan karena kesadaran bahwa selama ini ia salah menilai istrinya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia menyadari bahwa semua keputusan yang ia ambil, pengkhianatan, pernikahan dengan wanita lain, dan bahkan kepercayaan diri yang berlebihan, telah membawanya pada titik yang paling menyakitkan, kehilangan kendali atas segalanya. Ratri, wanita yang selama ini ia abaikan, kini berdiri tegap, penuh ketegasan, dan memegang kendali atas semua yang pernah ia anggap miliknya. Bram merasakan kehampaan yang mendalam, sebuah kehampaan yang berbeda dari rasa kehilangan biasa. Ini adalah rasa kehilangan yang membakar kesombongan, harga diri, dan keangkuhannya. Seiring Bram duduk termenung, ia mengingat kembali semua momen ketika ia meremehkan Ratri. Setiap cemoohan kecil yang ia lontarkan, setiap ketidakpedulian terhadap usaha Ratri dalam mengelola rumah dan aset, kini membakar dirinya dari dalam. Bram merasa seperti pria yang kehilangan arah. Ia tidak hanya kehilangan kontrol atas rumah tangga, tetapi juga kehilangan wajah di hadapan wanita yang selama ini dianggap lemah. Ratri yang dulu tampak pasif, kini menunjukkan kekuatan yang membuat Bram merasa terkejut dan terkalahkan. Bram mencoba mengingat kembali semua waktu ketika Ratri menunggu di rumah dengan sabar, mendukungnya dalam setiap kesulitan, dan menata hidup mereka dengan penuh perhatian. Setiap momen itu kini terasa bagai cambukan di hati Bram, menyadarkannya bahwa pengkhianatannya sendiri bukan hanya menyakiti Ratri, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Bram merasakan kehancuran yang dalam, bukan karena cinta yang hilang, tetapi karena ia telah salah menilai orang yang selama ini setia padanya. Dalam kesendirian itu, Bram mulai merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata atau sikap untuk menekan Ratri. Tidak ada cara untuk mengambil kembali aset atau menghentikan wanita yang kini memegang kendali. Setiap strategi yang sebelumnya ia pikirkan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan kini tidak berguna. Bram menyadari bahwa kesombongan dan keegoisannya telah menjadi jebakan, dan ia sekarang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Ratri telah menemukan kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan. Seiring waktu berlalu di malam itu, Bram merasakan percampuran antara kemarahan, penyesalan, dan ketakutan. Ia marah pada dirinya sendiri karena terlalu percaya bahwa Ratri akan pasrah, penyesalan karena telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan sepenuhnya padanya, dan ketakutan karena melihat bagaimana Ratri mampu berdiri tegak tanpa ia sadari. Bram menyadari bahwa ia bukan lagi pengendali dalam hubungan ini. Ia merasa seperti pria yang telah kehilangan arah, terjebak dalam pusaran kesalahan dan pengkhianatan yang tidak bisa diperbaiki. Bram menatap Ratri yang duduk tenang di seberangnya. Wajahnya datar namun matanya bersinar dengan ketegasan. Ia merasa malu, bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena merasa diremehkan oleh wanita yang selama ini dianggap lemah. Ia merasa bahwa seluruh dunia berputar melawan dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa tidak ada jalan kembali. Semua yang ia pikir mudah ia ambil kini berada di tangan Ratri, wanita yang ia anggap pasif, tapi ternyata penuh tekad dan kekuatan. Konflik batin Bram semakin dalam ketika ia menyadari bahwa Ratri bukan hanya mengambil aset, tetapi juga memegang kendali atas harga diri dan martabatnya sendiri. Setiap langkah Ratri menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan, bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan selama 10 tahun bukan untuk diabaikan begitu saja. Bram menyadari bahwa pengkhianatannya sendiri kini menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hatinya hancur, tetapi bukan hanya karena kehilangan materi,
Ia hancur karena menyadari bahwa selama ini ia salah menilai cinta, kesetiaan, dan kekuatan seorang wanita. Malam itu, Bram merasakan penyesalan yang tidak bisa diubah. Ia mencoba mengingat kembali semua ucapan dan tindakan yang ia lakukan, semua alasan yang ia buat untuk mengkhianati Ratri, dan semua harapan yang ia hancurkan. Setiap kenangan kini menjadi cambukan yang menghantam hatinya. Ia merasa seperti pria yang terperangkap dalam labirin kesalahan yang diciptakan sendiri, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada penebusan yang mudah. Bram merasakan kehancuran bukan hanya fisik atau emosional, tetapi juga moral. Seiring waktu, Bram mulai merenung tentang masa depan. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah kini memiliki kendali penuh, bukan hanya atas aset, tetapi juga atas kehidupan emosionalnya sendiri. Ratri telah membuktikan bahwa kesetiaan dan ketekunan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ketika disertai ketegasan dan keberanian. Bram merasa takut, bukan hanya karena kehilangan kontrol, tetapi juga karena menyadari bahwa segala hal yang ia anggap pasti kini telah berubah. Dunia yang ia kenal hancur, dan semua itu akibat pilihan yang ia buat sendiri. Bram duduk termenung lama, menatap ruang tamu yang kini terasa asing baginya. Setiap sudut rumah, setiap kenangan yang tersisa, kini adalah saksi dari kebangkitan Ratri. Bram merasakan kehancuran yang dalam, bukan sekadar kehilangan cinta atau materi, tetapi kehilangan pengaruh dan dominasi yang selama ini ia anggap milik mutlaknya. Ia menyadari bahwa semua kesombongan, pengkhianatan, dan ego yang ia pelihara kini berubah menjadi jerat yang menghancurkannya sendiri. Di tengah malam yang hening, Bram merasakan satu hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Rasa takut akan kehilangan bukan hanya karena materi, tetapi karena melihat Ratri berdiri tegap dengan kepala tinggi. Ia menyadari bahwa wanita yang ia anggap lemah telah menjadi simbol kekuatan dan kemandirian yang tidak bisa ditaklukkan. Bram menatap Ratri tanpa kata, merasakan kehancuran batin yang begitu mendalam, dan menyadari bahwa malam itu bukan hanya malam pengkhianatan, tetapi malam pembelajaran pahit tentang kesalahan dan harga diri. Malam itu menutup babak baru bagi Bram. Ia duduk diam, hancur oleh penyesalan, rasa takut, dan kesadaran akan kesalahannya sendiri. Ratri telah menunjukkan kekuatan yang selama ini ia anggap remeh, dan Bram harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pengkhianatan dan kesombongannya telah menghancurkan bukan hanya hubungan mereka, tetapi juga dirinya sendiri. Bram belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kekuasaan, pengkhianatan, dan ego tidak bisa menandingi ketegasan, keberanian, dan kesetiaan seorang wanita yang berdiri tegak di hadapannya. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Ratri duduk di ruang tamu yang sunyi. Semua aset, rekening, rumah, dan kendaraan kini berada di tangannya. Secara materi, ia menang. Ia telah menegakkan haknya, menunjukkan ketegasan, dan membuktikan bahwa wanita yang dikhianati bukanlah wanita yang lemah. Namun, kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan yang ia bayangkan. Rumah yang kini sepenuhnya dikuasainya terasa hampa. Ruangan yang dulu dipenuhi cinta dan kenangan hangat kini sunyi, seolah semua tawa, cinta, dan kehangatan telah pergi bersama Bram. Ratri menyadari bahwa kekuatan dan kendali yang baru ia dapatkan tidak bisa menggantikan hal yang paling berharga, rasa aman dan cinta yang pernah ia rasakan dari seorang pasangan. Ia menatap lilin-lilin yang redup dan bunga-bunga yang masih segar, simbol dari momen ulang tahun yang berubah menjadi malam pengkhianatan. Semua itu tampak seperti pengingat pahit bahwa meskipun ia memiliki segalanya secara materi, hatinya tetap kosong. Kesedihan mulai merayap masuk, menutupi rasa puas yang sempat ia rasakan setelah menarik kembali semua yang menjadi haknya. Ratri merasakan kesepian yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, ia hidup bersama Bram, berbagi tawa, tangis, dan pengorbanan. Meskipun sering merasa diabaikan atau kurang diperhatikan, ada rasa nyaman karena kehadiran suami di sisi. Kini, ketika Bram benar-benar pergi dan rumah berada sepenuhnya di bawah kendalinya, Ratri menyadari bahwa ia sendiri. Kekuasaan dan aset tidak mampu menggantikan kehangatan seseorang yang pernah menjadi bagian hidupnya. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, sesuatu yang tidak bisa diisi dengan uang atau dokumen resmi. Hatinya yang biasanya tegas kini mulai rapuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kemandirian dan menjaga haknya,
sehingga sedikit melupakan kebutuhan emosional dirinya sendiri. Ia menang. Tetapi menang di dunia materi tidak sama dengan menang di dunia hati. Ratri menatap jendela rumah, melihat cahaya matahari sore yang masuk, dan rasanya seperti menatap dunia yang tak lagi sama. Semua yang ia bangun kini berada di tangannya. Tetapi yang ia rindukan, yang ia butuhkan, telah hilang selamanya. Dalam kesunyian itu, Ratri mulai mengenang masa-masa ketika ia dan Bram tertawa bersama. Saat Bram pulang larut tapi tetap menyempatkan waktu untuk bercanda, saat mereka menyiapkan makan malam bersama, atau saat Bram memeluknya tanpa alasan. Semua kenangan itu kini terasa seperti luka yang membuka kembali rasa sakit. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya pasangan, tetapi juga teman hidup dan seseorang yang menjadi bagian dari jiwanya. Kekosongan itu begitu nyata, menekan setiap bagian hatinya, membuatnya merasa seperti berada di tengah rumah besar yang kosong. Ratri mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan diri. Ia menata dokumen, memeriksa aset, dan memastikan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya tetap berjalan lancar. Namun, setiap langkah yang ia lakukan terasa hampa. Ia menyadari bahwa meskipun ia kini mampu mengatur segalanya sendiri, tidak ada satupun yang bisa menghapus rasa sepi yang merayap masuk. Kekuatan yang ia bangun selama ini, yang memberinya kendali atas rumah tangga dan materi, ternyata tidak mampu memberikan kenyamanan batin yang dulu pernah ada saat bersama Bram. Hari demi hari, Ratri merasakan ketegangan batin yang semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan materi bukanlah segalanya. Ia memegang kendali penuh atas aset dan haknya, tetapi ia tidak bisa memegang kembali cinta dan kehangatan yang telah hilang. Malam-malam terasa panjang dan sunyi, diisi oleh bayangan Bram yang pernah ada di sisi, tawa yang kini hanya tinggal kenangan, dan kerinduan akan kehangatan yang tidak lagi bisa ia rasakan. Kekosongan itu bukan sekadar kehilangan fisik, tetapi kehilangan emosional yang menembus ke setiap lapisan hatinya. Ratri juga mulai merenungkan arti hidupnya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah semua pengorbanan yang ia lakukan selama 10 tahun, kesetiaan, kerja keras, cinta yang tulus, benar-benar sepadan jika pada akhirnya ia harus menghadapi kesepian ini. Ia merasakan kelelahan batin yang mendalam, karena selama ini ia selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Kini, ketika ia berdiri sendiri dengan semua kekuatan materi, ia mulai menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang terlupakan, hati yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta yang tulus. Di tengah malam, Ratri duduk di kursi ruang tamu, menatap lampu yang redup, dan menyadari satu hal pahit. Kekuatan materi tidak akan pernah mampu mengisi kekosongan batin. Ia telah menegakkan haknya, menunjukkan keberanian dan ketegasan, tetapi hatinya tetap merasa hampa. Bram mungkin telah meninggalkannya secara fisik, tetapi kehadiran emosionalnya tetap meninggalkan jejak yang mendalam. Ratri merasakan kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menang. Tetapi menang itu terasa pahit. Ia mulai menangis pelan, bukan karena takut atau lemah, tetapi karena kesadaran bahwa hidup kadang tidak adil. Semua pengorbanan dan keteguhan hati yang ia tunjukkan tidak mampu menjamin kebahagiaan batin. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga tentang kemampuan menjaga hati agar tetap utuh dan bahagia. Malam itu, Ratri memahami bahwa meskipun ia berhasil secara luar, ada luka dalam yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan keberanian atau harta benda. Seiring waktu berlalu, Ratri mencoba menenangkan dirinya dengan merenungkan masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan panjang dan berat, tetapi malam itu memberinya pelajaran yang sangat penting. Kemenangan materi tidak selalu sepadan dengan kebahagiaan batin. Ia harus belajar menghadapi kesepian, mengisi kekosongan hati, dan menemukan cara untuk tetap kuat meski tanpa kehadiran Bram. Malam itu, Ratri duduk termenung, memegang tangan kosongnya sendiri, menyadari bahwa hidupnya kini berbeda, dan bahwa ia harus belajar mencintai dirinya sendiri sebelum dapat merasakan kebahagiaan kembali. Di tengah hening rumah yang besar dan sunyi, Ratri menangis, menatap lilin-lilin yang hampir habis terbakar, dan menyadari kenyataan pahit. Ia menang secara materi, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehangatan, cinta, dan rasa aman yang dulu diberikan oleh Bram. Kekosongan itu mengisi setiap sudut hatinya,
membuatnya merasa sendiri meski seluruh dunia seakan berada di tangannya. Ia menyadari bahwa ini adalah perjalanan yang harus ia jalani sendiri, dengan semua luka, kesedihan, dan penyesalan yang tersisa. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang mendalam. Ratri menutup mata, mencoba menenangkan hati yang hancur, tetapi ia tahu bahwa kekosongan batin ini tidak akan hilang begitu saja. Ia telah menegakkan haknya, memegang kendali atas semua yang menjadi miliknya, tetapi hatinya tetap merindukan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diperoleh dengan kekuatan materi. Malam itu menandai titik pahit dalam hidupnya, kemenangan yang terasa kosong, kesepian yang menembus ke dalam jiwa, dan kesadaran bahwa beberapa hal, meski hilang, tidak akan pernah kembali. Pagi itu, Ratri bangun dengan rasa hampa yang masih membekap hatinya. Sejak malam kemarin, perasaan kosong yang begitu dalam tidak kunjung pergi. Meski secara materi ia telah menang, menguasai rumah, aset, rekening bank, dan semua yang selama ini ia kelola, hatinya masih terasa sepi. Ia berjalan perlahan di ruang tamu, menatap cahaya pagi yang masuk dari jendela, menembus debu dan bayangan gelap yang tersisa dari malam pengkhianatan. Semua terlihat tenang di luar, tetapi di dalam dirinya, badai emosional masih berputar kencang. Ratri duduk di kursi ruang tamu, menatap lilin yang masih tersisa dari malam ulang tahunnya yang hancur. Ia menyadari satu hal yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ketegasan. Kekosongan batin tidak bisa diisi oleh kekuatan materi. Ia menang, tetapi hatinya tetap kosong. Semua keberhasilan, semua hak yang berhasil ia tarik dari Bram, terasa hampa karena tidak ada kehangatan, tidak ada cinta, dan tidak ada orang yang menemani untuk merasakan kemenangan itu bersamanya. Dalam kesunyian itu, Ratri mulai merenung tentang masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu, dan Bram yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya telah hilang. Ia sadar bahwa ia harus membuat keputusan terakhir, sebuah keputusan yang bukan sekadar menentukan nasib materi, tetapi menentukan arah hidupnya sendiri. Ratri memahami bahwa ia tidak bisa lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada orang yang dulu dicintainya sepenuh hati. Ratri menatap dokumen-dokumen yang tersimpan di meja. Semua aset dan haknya kini aman, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada materi, hatinya sendiri. Ia harus menentukan jalan yang akan ia lalui, cara ia menghadapi dunia yang kini terasa berbeda, dan bagaimana ia akan membangun kembali hidupnya dari puing-puing pengkhianatan dan kesedihan. Dalam hatinya, Ratri merasakan tekad yang lama tersembunyi. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur, tetapi ia juga menyadari bahwa kemenangan tanpa kebahagiaan batin bukanlah kemenangan sejati. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke kamar tidur. Setiap langkah terasa berat, seolah setiap memori tentang Bram masih menempel di setiap sudut rumah. Ia menyadari bahwa meninggalkan Bram secara emosional bukan berarti ia bebas dari rasa sakit. Pengkhianatan itu telah meninggalkan bekas yang dalam, dan kesedihan ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendirian. Ratri menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya, dan mulai merencanakan keputusan yang akan menentukan hidupnya selanjutnya. Ratri menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Hidup tanpa Bram adalah kenyataan yang harus ia terima. Dan meski ia memegang semua kendali materi, kebahagiaan batin tidak bisa dipaksakan. Ia tidak bisa lagi menunggu orang lain memberikan kehangatan atau cinta. Ia harus menemukannya sendiri, atau setidaknya belajar hidup tanpa tergantung pada orang lain. Dalam hati yang hancur itu, Ratri mulai merencanakan hidupnya dengan cara yang matang. Ia akan tetap mandiri, menjaga aset, dan menjalani hari-hari dengan tekad dan harga diri, meski kesepian selalu menemaninya. Dengan kepala tegak, Ratri mengambil keputusan besar. Ia akan menandatangani surat cerai yang Bram berikan, menutup babak pahit itu, dan melanjutkan hidupnya sendiri. Namun, keputusan ini bukan sekadar formalitas. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan menoleh ke belakang, tidak akan membiarkan penyesalan menguasai dirinya, dan tidak akan mencari cinta yang mungkin sudah hilang. Ratri memilih untuk menghadapi kesepian, menerima kenyataan pahit, dan membangun hidupnya dari rasa sakit itu. Keputusan ini membawa rasa lega sekaligus sedih. Lega karena ia telah menegakkan martabat. Sedih karena cinta yang dulu ada kini hilang selamanya. Ratri menatap sekeliling rumah,
Menyadari bahwa setiap sudut rumah yang dulu penuh kenangan kini menjadi saksi dari perjalanan panjangnya. Rumah yang kini sepenuhnya berada di tangannya bukan lagi simbol kebahagiaan, tetapi simbol kekuatan yang lahir dari luka. Ia menyadari bahwa semua yang ia capai malam-malam sebelumnya hanyalah separuh dari kemenangan sejati. Separuh lainnya adalah kemampuan untuk menerima kesepian dan terus melangkah meski hati hancur. Seiring hari berlalu, Ratri mulai merasakan beban kesedihan semakin berat. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto-foto masa lalu. Kenangan yang dulunya indah kini menjadi sumber air mata yang tak terbendung. Ia sadar bahwa menang secara materi tidak menghapus luka batin. Bram mungkin telah kalah dalam hal aset, tetapi dalam hal rasa sakit emosional, Ratri tidak bisa menuntut balas. Kesepian yang ia rasakan adalah pelajaran pahit bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dari harta atau kekuasaan, tetapi dari cinta, kepercayaan, dan kedekatan yang kini hilang. Dalam keheningan itu, Ratri menulis catatan terakhir untuk dirinya sendiri. Ia mencatat semua keputusan yang telah ia buat, semua hak yang telah ia tarik, dan semua rencana untuk hidup mandiri ke depan. Namun di setiap baris catatan itu, ada satu kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Kesepian adalah bagian dari perjalanan ini. Ia harus belajar menghadapi rasa hampa itu, menerima bahwa cinta yang hilang tidak akan kembali, dan menemukan kekuatan batin untuk menjalani hidup tanpa bergantung pada orang lain. Malam menjelang, Ratri duduk di ruang tamu dengan surat cerai di tangannya. Hatinya terasa hancur. Air mata menetes tanpa suara. Ia menandatangani surat itu dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak panjang yang penuh luka dan pengkhianatan. Dengan menandatangani surat itu, Ratri menegaskan bahwa ia siap untuk melanjutkan hidupnya sendiri, meski harus menghadapi kesepian dan rasa sakit yang mendalam. Setelah menandatangani surat cerai, Ratri duduk termenung lama. Ia menatap lilin-lilin yang hampir habis terbakar, aroma bunga yang mulai layu, dan ruang tamu yang sunyi. Semua simbol kemenangan materi kini berada di tangannya, tetapi hatinya tetap merindukan sesuatu yang tidak bisa ia miliki lagi. Ia menyadari bahwa hidup kadang memberi pelajaran dengan cara yang paling menyakitkan. Kadang menang di dunia luar, tetapi kalah dalam dunia hati. Ratri menutup mata dan menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Bram telah pergi, cinta yang dulu ada telah hilang, dan kesepian akan menjadi teman yang setia. Namun di balik semua itu, ada kekuatan baru yang lahir dari luka, kemampuan untuk berdiri tegak, menjaga haknya, dan menghadapi kenyataan pahit dengan kepala tegak. Ratri menang, tetapi dengan harga yang sangat mahal, kesepian dan kehilangan cinta yang tidak bisa diukur dengan materi. Malam itu menutup babak terakhir dari perjalanan pahit Ratri. Ia menatap ruang tamu yang sunyi, menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang menentukan hidupnya. Ia akan melanjutkan hidup sendiri, menghadapi kesepian, dan menjaga martabat serta kekuatannya. Hatinya hancur, tetapi ia tetap berdiri. Ratri telah membuktikan bahwa wanita yang dikhianati bisa bangkit, menegakkan haknya, dan berdiri tegak, meski harus menanggung rasa sakit dan kesepian yang dalam. Hari-hari berikutnya berjalan sepi bagi Ratri. Rumah yang kini sepenuhnya miliknya terasa besar, namun hampa. Semua aset, dokumen, dan harta benda yang ia rebut kembali dari Bram berada dalam kendalinya. Tetapi mereka tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Setiap pagi, ia menatap jendela ruang tamu, melihat sinar matahari menyusup masuk, tapi tidak ada rasa hangat yang biasanya hadir saat cinta ada di sisi. Ratri menyadari bahwa kemenangan materi telah membawanya ke dunia yang sunyi, dunia di mana ia berdiri sendiri dengan semua luka yang membekas. Ratri mulai menyadari satu hal yang paling pahit. Hidup tanpa Bram adalah kenyataan yang harus diterima sepenuhnya, dan tidak ada harta yang bisa menggantikan cinta dan kehangatan yang hilang. Meski ia merasa bangga dengan keberanian dan ketegasan yang telah ditunjukkannya, hatinya tetap merindukan sesuatu yang tidak bisa diganti. Kesepian bukan hanya teman, tetapi guru yang mengajarkan Ratri tentang arti kehilangan, tentang harga dari pengorbanan, dan tentang kenyataan bahwa beberapa hal dalam hidup tidak bisa dimenangkan hanya dengan materi atau kekuatan. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya.
Foto-foto lama yang dulu mengingatkan pada kebahagiaan kini terasa menyakitkan. Ia menatap sofa tempat Bram duduk, ruang makan yang dulunya penuh tawa, dan kamar tidur yang kini kosong. Semua kenangan itu seperti bayangan yang menghantui, mengingatkan Ratri bahwa meski ia telah memenangkan materi, ia kalah dalam hal yang paling penting, kehangatan dan cinta yang dulu mengisi hari-harinya. Ratri mencoba menata pikirannya. Ia menulis catatan harian, mencatat semua perasaan yang mengalir, semua luka, dan semua ketegasan yang ia bangun selama menghadapi Bram. Ia menyadari bahwa menulis adalah satu-satunya cara untuk menyalurkan emosi yang begitu dalam. Dengan pena di tangan, ia menumpahkan semua rasa sakit, penyesalan, dan kesedihan yang membekap hatinya. Setiap kata yang ia tulis adalah cermin dari hatinya yang hancur, tetapi juga bukti bahwa ia masih berdiri, meski rapuh dan terluka. Hari demi hari berlalu dengan hening. Ratri tetap menjalani hidupnya, mengurus aset, memastikan rumah tetap rapi, dan menjaga semua yang menjadi tanggung jawabnya. Namun malam selalu menjadi momen paling sulit. Saat semua cahaya padam, saat rumah sunyi, kesepian menghampirinya dengan rasa yang begitu tajam. Ia menatap lilin yang redup atau bulan yang menyorot dari jendela, dan perasaan kehilangan itu kembali menyayat hatinya. Bram telah pergi, dan Ratri tidak bisa memaksakan dirinya untuk merasakan kebahagiaan yang dulu hadir. Dalam kesunyian itu, Ratri sering teringat pada semua pengorbanannya. 10 tahun kesetiaan, cinta, dan pengabdian kini hanya tinggal kenangan pahit. Ia menyadari bahwa selama ini ia menaruh seluruh hati dan tenaga untuk seseorang yang akhirnya meninggalkannya demi orang lain. Luka itu terasa begitu dalam sehingga meski ia menegakkan haknya, merasa kuat, dan mengendalikan materi, hatinya tetap rapuh. Ratri belajar bahwa kadang kemenangan di luar tidak sebanding dengan kehancuran di dalam hati. Ratri pun mulai menata ulang hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mencoba mencari ketenangan dalam kesendirian, menerima kenyataan pahit, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tidak lagi memiliki Bram. Ia menyadari bahwa sebagian dari kebahagiaan yang ia impikan kini harus ia ciptakan sendiri, bukan melalui pasangan, tetapi melalui kekuatan dan keberanian yang lahir dari luka. Ia belajar bahwa kesepian bisa menjadi teman sekaligus guru, mengajarkan arti keberanian, ketegasan, dan penerimaan. Namun meski ia berusaha tegar, ada malam-malam ketika Ratri merasa sangat hancur. Air mata mengalir tanpa henti, tubuhnya gemetar, dan hatinya terasa kosong. Semua yang pernah ia anggap penting, kehidupan bersama Bram, cinta yang tulus, dan kehangatan rumah tangga, hilang begitu saja. Ia menatap langit malam dari jendela, seolah mencari jawaban atau keajaiban yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Tapi malam tetap sunyi, membawa rasa pahit yang tidak bisa ia hindari. Ratri menyadari bahwa meski ia telah memenangkan materi, ia belum memenangkan dirinya sendiri. Kekosongan batin itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia mulai memahami bahwa hidup adalah kombinasi antara kekuatan, kehilangan, dan penerimaan. Ia memegang kendali atas harta dan haknya, tetapi hatinya tetap rapuh, dan ia harus belajar menghadapi kesepian yang menjadi teman setia sekaligus pelajaran hidup yang paling menyakitkan. Pada suatu malam, Ratri duduk di ruang tamu, menatap lilin yang nyaris padam. Angin malam masuk melalui jendela, menyentuh wajahnya dengan dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi kesedihan yang lama terkubur kini muncul kembali. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru dimulai, meski tanpa Bram. Ia harus belajar mencintai dirinya sendiri, menemukan makna baru dalam kesendirian, dan menerima bahwa beberapa hal tidak bisa dimiliki kembali. Ratri menutup mata, dan sejenak waktu seolah berhenti. Ia merasakan beratnya kehilangan, kesendirian, dan patah hati yang mendalam. Meski dunia di luar tetap berjalan, ia duduk di sana, menangis dalam diam, menerima kenyataan pahit bahwa kemenangan materi tidak akan mampu menggantikan cinta dan kehangatan yang hilang. Dalam hening itu, Ratri menemukan satu hal, kekuatan yang ia bangun adalah nyata, tetapi harga yang dibayarnya terlalu mahal. Malam itu, Ratri menyadari satu kenyataan yang paling pahit dalam hidupnya. Kehidupan ini penuh dengan ironi. Ia menang dalam hal materi,
menegakkan haknya, dan membuktikan keberanian serta ketegasan. Namun ia kalah dalam hal yang paling penting, cinta, kehangatan, dan rasa aman yang dulu ada dalam hatinya. Ia menang secara luar, tetapi hatinya hancur di dalam. Dan itulah harga dari pengkhianatan, kehilangan, dan keberanian yang lahir dari luka. Hari-hari berikutnya, Ratri tetap menjalani hidupnya dengan tegar di mata orang lain, tetapi kesunyian dan kesedihan selalu menemaninya. Ia belajar untuk hidup dengan luka yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, menerima kenyataan pahit, dan menatap dunia dengan kepala tegak meski hati terasa hampa. Rumah besar yang kini menjadi miliknya tetap sunyi, menjadi saksi dari perjuangan, pengkhianatan, kemenangan, dan kehilangan yang tak tergantikan. Dan malam itu, ketika semua lampu padam, Ratri duduk sendiri, menatap gelap yang menyelimuti rumah. Ia memegang surat cerai di tangan, simbol dari akhir babak panjang dalam hidupnya. Air mata mengalir, hatinya hancur, tetapi ia tetap tegar. Ia menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang pahit, penuh kehilangan, dan kadang kemenangan datang dengan harga yang terlalu mahal. Dan di tengah kesedihan yang dalam itu, Ratri menemukan satu kebenaran. Meski ia menang secara materi, hidupnya kini selamanya akan menyimpan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Maka, di dalam rumah yang sunyi itu, cerita Ratri berakhir, tidak dengan kebahagiaan yang manis, tetapi dengan kenyataan pahit, air mata yang menetes, dan keberanian yang lahir dari luka. Ia telah menang dan kehilangan sekaligus. Dan itulah akhir dari perjalanan panjangnya. Kemenangan yang pahit, kesepian yang abadi, dan hati yang hancur, namun tetap berdiri tegap menatap dunia yang sunyi di sekitarnya.